Assalamualaikum anak-anak Ibu. Hari ini kita akan mulai bimbingan karir tentang mengenal perguruan tinggi. Yuk mari kita simak pelan-pelan. Anak-anak mungkin sudah sering mendengar atau membaca istilah-istilah dalam perguruan tinggi. Mungkin juga ada kakak atau saudaranya yang kuliah di perguruan tinggi berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah paham atau belum istilah-istilah tersebut? Yuk mari kita simak, apa sih sebetulnya diploma itu? Sarjana itu apa? Fakultas itu apa? Jurusan itu apa? PTN dan PTS itu bedanya apa? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, Ibu akan memperkenalkan dulu fakultas dan jurusan. Jadi, sebuah perguruan tinggi memiliki fakultas. Nah, fakultas-fakultas tersebut terdiri dari beberapa jurusan. Jurusan biasanya sama juga dengan prodi atau program studi. Jadi, sudah tidak ada yang bingung lagi ya. Kalau ada yang tanya, mau kuliah di mana, jurusan apa, masuk di fakultas apa, sudah punya gambaran untuk menjawabnya. Untuk tugas minggu depan, anak-anak membuat bagan semacam ini, perguruan tinggi yang menjadi incaran anak-anak. Jangan-jangan sudah mengincar Universitas Sumatera Utara, tapi ternyata jurusannya tidak ada di dalamnya. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, Ibu meminta anak-anak untuk membuat bagan seperti itu. Universitas atau perguruan tingginya bebas. Incaran anak-anak biar anak-anak tahu bahwa di dalamnya juga ada jurusan incaran anak-anak. Baik, Ibu beri contoh Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara adalah sebuah perguruan tinggi negeri terdiri dari 15 fakultas, yaitu 1. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, 2. Fakultas Hukum, 3. Fakultas Pertanian, 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6. Fakultas Kedokteran, 7. Fakultas Teknik, 8. Fakultas Ilmu Budaya, 9. Fakultas Kedokteran Gigi, 10. Fakultas Farmasi, 11. Fakultas Keperawatan, 12. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 13. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 14. Fakultas Psikologi, 15. Sekolah Pascasarjana. Nah, masing-masing fakultas ini memiliki jurusan-jurusan tertentu yang bisa anak-anak cermati di slide berikut ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perguruan tinggi. Dibagi menjadi 3 macam yaitu akademik, vokasi, dan spesialis. Akademik seperti halnya dengan S1, S2, S3 biasanya akan lebih banyak membahas tentang teori-teori karena tujuannya untuk penguasaan dan pengembangan ilmu. Sedangkan vokasi itu tujuan pendidikannya mengarah kepada penguasaan keahlian atau keterampilan tertentu. Jadi biasanya akan lebih banyak prakteknya. Ada D1, D2, dan D3. Yang ketiga yaitu jenis perguruan tinggi spesialis. Biasanya ada profesi-profesi tertentu yang membutuhkan program spesialis ini, seperti dokter, apoteker, akuntan, dan konselor. Jadi spesialis ini adalah kelanjutan studi setelah mendapatkan gelar akademis. Misalnya, sudah S1 sarjana farmasi, dia belum bisa buka apotek sendiri,
jika belum mendapatkan gelar apoteker. Jadi dia harus menambah pendidikan S1, ditambah spesialis agar bisa buka apotek sendiri. Jadi gelarnya sarjana farmasi plus apoteker. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ini penting untuk menjadi modal informasi anak-anak agar nanti anak-anak bisa menentukan kelanjutan studi setelah lulus dari SMA. Jadi, tidak hanya tahu 1-2 bentuk perguruan tinggi, tapi tahu semuanya. Ada 5 bentuk perguruan tinggi, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Perbedaannya, anak-anak bisa cermati di bawah ini. Contoh-contohnya juga sudah Ibu sampaikan di sini. Nah, nanti ada tugas untuk anak-anak untuk menambahkan contoh-contoh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Nah, ini slide terakhir yang paling lengkap. Mengenal perguruan tinggi ada 3 jenis, yaitu vokasi, akademik, dan spesialis. Vokasi sendiri ada 3, yaitu D1, D2, dan D3. D1 masa pendidikannya 1 tahun, nanti jika sudah lulus akan mendapatkan gelar ahli pertama. D2 masa pendidikannya 2 tahun, jika nanti sudah lulus akan mendapatkan gelar ahli muda. D3 biasanya masa pendidikannya 3 tahun, jika nanti sudah lulus akan mendapatkan gelar ahli madya. Untuk D1 dan D2 biasanya bidangnya ada perhotelan, chef, pramugari. Itu masa pendidikannya sebentar dan nanti bisa langsung kerja. Untuk D3 biasanya ada teknik, perawat, dan akuntan. Dari ketiganya, D1, D2, dan D3 sama-sama menitik beratkan pada banyak praktek. Jadi, terjun langsung ke lapangan untuk lebih tahu keterampilan agar lulusannya memiliki keterampilan. Jenis perguruan tinggi selanjutnya adalah akademik, yaitu yang menitik beratkan kepada pengembangan ilmu, biasanya banyak membahas tentang teori-teori, yaitu S1, S2, dan S3. S1 normalnya akan ditempuh dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Jika sudah lulus, nanti akan mendapatkan gelar sarjana, seperti Bapak Ibu Guru, sarjana pendidikan. Ada lagi sarjana hukum, sarjana komputer, dan lain sebagainya. S2, masa pendidikannya umumnya kurang lebih 2 tahun. Jika nanti sudah lulus akan mendapatkan gelar magister, magister manajemen, magister humaniora, dan lain-lain. Yang ketiga adalah S3 atau program doktoral. Umumnya selesai dalam waktu 3-6 tahun, tergantung ilmu apa yang di dalamnya. Jika sudah lulus, nanti akan bergelar doktor. Jadi, beda ya doktor dan dokter. Dokter adalah biasanya yang memeriksa kita di rumah sakit atau puskesmas. D-nya kecil, dokter. Kalau doktor adalah seorang yang sudah menempuh pendidikan sampai S3. D-nya besar, doktor. Paham ya? Yang terakhir yaitu spesialis. Spesialis ini hanya untuk profesi tertentu, seperti apoteker, dokter, konselor, maupun akuntan. Jadi, kelanjutan dari sarjana. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, seseorang yang sekolah sarjana farmasi harus menempuh profesi apoteker. Dokter pun seperti itu yang sudah S1 kedokteran, nanti juga harus menempuh 1 tahun untuk profesi dokter. Sesuai pengalaman selama ini lulusan SMA, khususnya SMA Negeri 1 Binjai, lebih banyak masuk ke S1, yaitu menjadi sarjana. Nah, Ibu berharap di antara kalian nanti ada yang S1, kemudian S2, lanjut S3, jadi dokter bahkan menjadi seorang profesor. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.